selaku mediator 1. Perkenalkan, nama saya Syauki Jalan Nabil dengan NIM E0022448 selaku mediator 2. Perkenalkan, saya Fiona Dria Kurnia dengan NIM E0022461 sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Kisha Stiara dengan NIM E002252 selaku legal officer dari PT BPR Dinamika Bangunarta. 3. Perkenalkan, nama saya Maisa Pangestu dengan NIM E002274 selaku tergugat. Perkenalkan, nama saya Intan Saraswati Rahma Alia dengan NIM E00222223. Di sini saya selaku kuasa hukum dari tergugat. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Triana Buyutami dengan NIM E00222389 selaku perwakilan kantor ATR BPN Kota Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Lita Kamsa Jingga selaku mediator yang telah dipilih oleh Bapak Ibu sekalian untuk membantu menyelesaikan perkarawan prestasi. Baik, pada hari ini kita akan berusaha menyelesaikan perkarawan prestasi dengan cara saling menguntungkan para pihak. Sebagai mediator, saya bersikap netral dan tidak memihak. Apakah pihak penggugat dan tergugat setuju dengan putusan ini? Selanjutnya kami persilahkan Bapak dan Ibu memperkenalkan diri. Bisa dimulai dari pihak penggugat, lalu dilanjutkan pihak tergugat. Baik, perkenalkan, nama saya Kisha Stiara selaku legal officer dari pihak tergugat yaitu PT BPR Dinamika Bangunarta yang terletak di Jalan Suling, Kota Winangun, Salatiga. Dan beliau adalah Ibu Fiona Dria Kurnia selaku Direktur PT BPR Dinamika Bangunarta. Baik, dari pihak tergugat silakan memperkenalkan diri. Selamat siang, perkenalkan nama saya Intan Saraswati Rahma SMH selaku kuasa hukum dari pihak tergugat yaitu Bapak Apriawan Budi Satya Wibawa. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ramadhani Triana Buyutami. Saya perwakilan dari kantor ATR BPN Kota Salatiga. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata di tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama imparsial, yang berarti tidak boleh memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak untuk memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya adalah kerahasiaan, yaitu seluruh kejadian dalam proses mediasi bersifat rahasia. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi pada hari ini. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Dan yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang, baik secara kata-kata maupun fisik. Baiklah, apakah pihak dari penggugat dan tergugat setuju dalam tata tersebut? Baik, terima kasih. Mari kita mulai proses mediasi pada hari ini. Para pihak dapat menyampaikan kronologi kejadian secara bergantian, dan saya sebagai mediator akan mulai mencari titik kesepahaman untuk mencapai kesepakatan akhir. Apakah bisa dimengerti dari pihak penggugat dan tergugat? Baik, bisa dimulai dari keterangan pihak penggugat terlebih dahulu. Perkara ini bermula dari perjanjian kredit nomor 0650-KK-60-60-7-2023 tertanggal 31 Juli 2023 yang telah dilegalisasi oleh Mahkamah. Dalam perjanjian tersebut, Bapak Budi sebagai debitur menerima fasilitas kredit sebesar 100 juta rupiah dari pihak kami, yaitu PT BPR Dinamika Bangunarta sebagai kreditur, dengan kewajiban untuk mengangsur setiap bulan selama 60 bulan sebesar Rp3.016.667, termasuk pokok dan bunga sebesar 1,35%. Sebagai jaminan, kemudian Bapak Dwi menyerahkan agunan berupa sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor 341 di Kelurahan Kota Winangun Kidul, Kota Salatiga. Dalam pelaksanaannya, Bapak Dwi mulai lalai dalam memenuhi kewajiban angsuran sejak April 2024 dan tidak memenuhi respon atas 3 kali surat peringatan dari PT BPR Dinamika Bangunarta. Hingga saat gugatan diajukan, Bapak Dwi tercatat memiliki tunggakan total sebesar Rp100.800.000
menotok bunga, penalti, dan denda keterlambatan. Atas dasar prestasi tersebut, pihak kami, yaitu PT DPR Dinamika Bangun Arta, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Salatiga. Karena itu, kami mengajukan gugatan berprestasi dan memohon sita jaminan atas tanah yang diagungkan. Kantor BPN kami masukkan sebagai turut tergugat karena memiliki peran dalam proses hak tanggungan. Baik, keterangan dari pihak penggugat sudah saya pahami. Mari kita dengarkan penjelasan dari sisi pihak tergugat. Terima kasih. Pertama, saya tidak mengelak bahwa klien saya meminjam dan mengalami kesulitan kembali pada bulan April 2024. Tetapi klien saya keberatan jika dikatakan tidak beretikat baik. Klien saya sudah membalas surat peringatan dari PT BPN Dinamika Bangun Arta. Dari situ sudah terlihat bahwa klien saya tidak melarikan diri dari tanggung jawab ini. Saat ini klien saya sudah berusaha memperbaiki kondisi keuangan dan hadir di sini sebagai bentuk komitmen. Namun, hingga saat ini belum ada pembayaran sejak bulan April 2024 dan agungan tidak dapat terus-menerus menunggu. Bagaimana kami bisa yakin akan komitmen dari Bapak Dwi? Apakah hadir di sini saja bisa dikatakan sebagai bentuk komitmen? Justru itu yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ya kami hadir di sini untuk menunjukkan tanggung jawabnya. Klien saya sedang berusaha untuk menyelesaikan bertahap, tetapi klien saya keberatan jika langsung disita dan lelang. Memang benar sudah menerima surat peringatan tersebut. Akan tetapi klien saya sudah membalas surat peringatan tersebut dan meminta keringanan waktu untuk melunasi hutang Bapak Dwi selaku klien saya. Baik, jadi keterangan kedua belah pihak telah disampaikan. Lalu apakah ada keterangan tambahan dari tergugat yang bisa menambahkan keterangan dari pihak penggugat dan tergugat? Dengan semakin lengkapnya keterangan diharapkan dapat membantu penggugat dan tergugat mencapai kesepakatan yang baik. Mohon izin, saya hadir karena dicantumkan dalam gugatan, tapi kami hanya menjalankan bagaimana fungsi administratif dalam pencatatan hak bertanggungan. Kami tidak memiliki kewenangan apapun untuk masuk dalam substansi perjanjian kredit atau menentukan pelunasan. Kami serahkan sepenuhnya kepada kesepakatan para pihak dan saya tegaskan sekali lagi pihak kami itu netral. Baik, apakah pihak dari BPR ada bukti yang mungkin bisa menguatkan argumen dalam kasus ini? Baik, saya hanya ada bukti surat terkait buku tanah. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Saya belum melihat adanya titik temu dalam mediasi ini. Bapak Dwi, pihak PT BPR Dinamika Bangun Arta butuh kepastian. Apakah dan ada butuh waktu? Masih adakah usulan dari pihak penggugat dan tergugat? Apa yang kami minta sederhana, memenuhi kewajiban bayar sekarang juga. Jika tidak, tanah agungan harus kami lelang untuk menutup hutang Bapak Dwi. Klien saya ini bangkrut, pertama karena force majeure yaitu kebakaran, kemudian alat produksi rusak. Kami sudah melakukan pemberitahuan kepada pihak penggugat tetapi diabaikan. Setelah berusaha memperbaiki bisnis, klien saya berusaha dihadapkan kembali dengan kesulitan karena bahan produksi harganya semakin meningkat. Tetapi kami tetap datang karena kami tahu klien saya mempunyai tanggung jawab terhadap hutang tersebut. Jadi saya mohon beri klien saya kesempatan. Klien saya bisa bayar 8 bulan ke depan, jadi jangan langsung ambil tanah tersebut. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk menilang pembayaran hutang Anda, Pak. Ada hanya alasan saja. Bapak Dwi hanya janji tanpa jaminan adalah angin kosong. Kami bukan lembaga amal, Pak. Benar, menurut saya tidak bisa dong ketika debitur tidak mau agunannya dilelang. Akan tetapi belum ada kepastian bahwa Bapak Dwi akan melunasi kapan dan jaminannya apa. Bu, jangan banyak ngomong deh. Kan dari dulu saya sudah pernah bilang usaha saya ini sedang dalam masa sulit. Sebelum 3 peringatan yang tidak saya jawab itu, saya sudah ada peringatan pertama dari itu dan saya sudah jelasin di situ kalau usaha saya ini bangkrut karena kebakaran, alat produksi rusak. Jadi saya bangkrut di situ. Tidak bisa. Kami menginginkan pelunasan sekarang juga atas tunggakan pembayaran yaitu sebesar 100.800.000 itu, dan kalau tidak maka tanah tersebut akan kami lelang. Ibu paham nggak sih? Saya ini terkena force majeure yang membuat usaha saya ini bangkrut. Ya harusnya pahamlah ya, 8 bulan itu buat nanti saya recovering itu. Nah, baru saya bayar utangnya setelah itu. Seharusnya bunganya bisa ditahan dulu selama itu juga. Itu terlalu lama, Pak. Memangnya Bapak mau mengganti
bagi keuntungan yang seharusnya kami dapat karena tunggakan utang Bapak. Kalau begitu, kami berikan keringanan 3 bulan dengan bunga seperti di perjanjian. Bagaimana? Ya itu bukan urusan saya. Ya lebih baik tambah aku dengan 3 bulan. Kalau bisa ya lebih dari 3 bulan. Soalnya dengan keadaan seperti ini nyari keuntungan 35 juta per bulan itu sulit, setengah mati Bu. Apalagi bunganya tetap. Kedua belah pihak tidak tenang, jangan terus emosi. Mari kita cari proses penyelesaian sengketa ini dengan cara terbaik. Di sini, saya belum dapat melihat hilal kesepakatan dari kesepakatan kedua belah pihak. Bagaimana jika saya menawarkan kepada kedua pihak pilihan seperti PT DPR Dinamika Purwakarta untuk memberikan waktu selama 6 bulan untuk melunasi hutang Bapak Dwi? Dikarenakan menurut saya sebagai mediator sangat tidak masuk akal apabila harus melunasi hari ini. Apakah dari pihak penggugat dan tergugat setuju? Baik, dari kami menerima tawaran 6 bulan untuk Bapak Dwi melunasi hutang. Tidak, kami tidak setuju karena sejak bulan April Bapak Dwi belum melunasi hutangnya. Kami tidak mau tahu dalam waktu 3 bulan ke depan Bapak Dwi harus melunasi hutangnya. Jika tidak, tanah akan kami lelang. Saya maksimal bisanya 6 bulan Bu. Dari sekarang baru bisa melunasi. Bagaimana? Saya mau dengan segala kerendahan hati. Saya selaku perwakilan dari PT DPR Dinamika Purwakarta tidak bisa jika harus memberikan waktu yang lama, yaitu 6 bulan kepada Bapak Dwi. Tolonglah Bu, 6 bulan itu bisa lah untuk pelunasan seluruh utang saya. Nah, saya meminta waktu 6 bulan itu sebagai itikat baik saya untuk orang melunasi utang. Dipikir juga penyebabnya kan bukan karena saya itu lalai dan lain-lain, tapi karena memang keadaan kebakaran terus dan produksi mahal gitu Bu. Itu bukan dari itikat buruk tapi karena keadaan. Baik, cukup. Saya ada saran. Dalam artian tergugat menginginkan melunasi hutangnya kan dalam jangka waktu 6 bulan, sedangkan dari pihak penggugat menginginkan 3 bulan. Bagaimana biar sama-sama adil dan juga tidak memberatkan dua belah pihak? Bagaimana kalau Bapak Dwi ini melunasi hutangnya dalam kurun waktu 5 bulan dari sekarang dengan pengurangan bunga setengah dari yang diperjanjikan mulai hari ini. Lalu untuk bunga lampau dan denda keterlambatannya tetap dibayarkan juga sebagaimana mestinya. Dan bagaimana? Apakah Pak Dwi setuju dengan saran yang saya berikan? Baiklah Pak, bagaimana lagi? Mengingat Pak Dwi bisnisnya sedang mengalami kebangkrutan, daripada nantinya tidak bisa bayar, jadi tidak apa-apa. Baik, karena klien saya berbaik hati untuk memberikan pelunasan selama 5 bulan, saya juga setuju akan hal tersebut. Tetapi, jika pelunasan lebih dari 5 bulan, saya akan mengajukan kasus ini ke ranah pengadilan yang semestinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Direktur PT DPR Dinamika Purwakarta dan Legal Officer atas kerendahan hatinya untuk mengingatkan waktu pelunasan hutang tersebut. Ya, terima kasih banyak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membayar hutang, bunga, serta denda keterlambatan dengan waktu yang telah diberikan. Terima kasih. Baik, telah diberikan keringanan tinggal waktu pelunasan hutangnya Bapak Dwi kepada PT DPR Dinamika Purwakarta ialah maksimal selama 5 bulan dengan pengurangan bunga setengah dari yang dijanjikan terhitung dari acara mediasi dilakukan. Tapi bunga sebelumnya menjadi diberikan keringanan dengan waktu pelunasan hutangnya Bapak Dwi kepada PT DPR Dinamika Purwakarta ialah maksimal selama 5 bulan dengan pengurangan bunga setengah dari yang dijanjikan terhitung dari mediasi ini dilakukan.
tapi bunga sebelumnya menjadi 0,675% dan denda keterlambatan tetap wajib dibayarkan. Para pihak apakah sepakat? Baik, dikarenakan pihak penggugat dan tergugat dalam kasus ini telah menemukan kesepakatan berdamai, maka dari itu proses negosiasi yang telah berlangsung hari ini saya cukupkan. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari mediasi ini. Awalnya Bapak Apria bisa dibawa sebagai debitur menerima fasilitas kredit sebesar 100 juta rupiah dari pihak PT BPR Bumega Bangun Rata sebagai kreditor dengan berkewajiban untuk mengangsur setiap bulannya sebesar 3.016.667 rupiah selama 60 bulan termasuk pokok dan bunga sebesar 1,35% sebagaimana jaminan. Kemudian Bapak Apriawan Dwi Satria Wibowo menyerahkan anggaran berupa sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor 341 di Kelurahan Kutolinang Kecil Kota Salatiga. Kemudian Bapak Apriawan Dwi Satria Wibowo mulai lalai dalam memenuhi kewajiban angsurannya sejak bulan April tahun 2024 dan tidak memberikan respon atas 3 kali surat peringatan dari PT BPR Bumega Bangun Rata. Akan tetapi dalam kesepakatan damai yang sudah dibahas tadi bahwasanya telah diberikan keringanan tenggang waktu pelunasan utangnya dari Bapak Dwi kepada PT BPR Bumega Bangun Rata senilai maksimal selama 5 bulan ke depan terhitung dari mediasi ini dilakukan dengan mendapatkan keringanan bunga dari 1,35% menjadi 0,65%. Dan jika PT BPR Bumega Bangun Rata belum menerima pelunasan dari Bapak Dwi dalam kurun waktu 5 bulan ke depan, maka pihak PT BPR Bumega Bangun Rata akan melanjutkan kasus ini ke proses pengadilan. Dan ketika dalam kurun waktu 5 bulan tersebut Bapak Apriawan Dwi Satria Wibowo telah melunasi utangnya, maka PT BPR Bumega Bangun Rata berkewajiban untuk mencabut gugatannya. Baik, silakan saudara sekalian menandatangani kesepakatan di luar ini. Dengan demikian, telah berakhir sudah mediasi perihal kasus dan prestasi ini. Saya ucapkan terima kasih atas semangat kekeluargaan dan kebersamaan para pihak, sehingga hasil mediasi ini dapat mencapai sebuah kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya, hasil dari mediasi ini akan saya laporkan kepada hakim yang mengadili perkara ini. Saya Akhilina Sajida SMA selaku mediator 1 dan rekan saya. Selaku mediator 2. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata ataupun perbuatan. Semoga hasil mediasi kali ini dapat memuaskan para pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.